Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Eva Apriliana dengan nomor NIM 215231289. Saya dari kelas PBS 2H. Di video ini saya akan menceritakan tentang perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Masyarakat Jawa sudah tidak asing lagi kan apa itu perjanjian Giyanti. Kenapa ya bisa dinamakan perjanjian Giyanti? Nama Giyanti diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian yaitu di Desa Janti yang sekarang dikenal dengan Dukuh Kerten, Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Namun dalam pelafalan Belanda, perjanjian ini dinamakan sebagai Giyanti pakai H dan sekarang tertulis yang bisa disebut sebagai Giyanti atau Giyanti. Lahirnya perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari tahun 1755 dikarenakan adanya kesepakatan segitiga politik antara Pakubuwana III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Dagang India Belanda atau VOC. Di masa silam, perjanjian Giyanti ini dibuat dalam rangka meredam api konflik yang telah terjadi berlarut-larut. Pasca perpindahan Keraton Kartosura ke Surakarta, ternyata api percikan geger percinan belum mati tepat di sumbunya. Ketika itu, Mangkubumi membantu Pakubuwana II dalam meredakan api konflik dan mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Namun, luas tanah yang diberikan menjadi kecemburuan, sehingga salah satu pangeran mengeluh ketidakadilan tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Sang Gubernur Jenderal Batavia tersebut lalu mengeluarkan keputusan yaitu tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Pada tanggal 23 September tahun 1754, nota kesepahaman yang menyatakan Mangkubumi mendapat wilayah kekuasaan yang disepakati antara VOC dan Mangkubumi terlaksana. Dan nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III, sang pengganti Pakubuwana II. Lalu, pada tanggal 14 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Surat pernyataan tersebut disampaikan oleh Pakubuwana III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mosel. Nah, kesepakatan itulah yang mendorong lahirnya perjanjian Giyanti. Ada 9 poin penting dalam perjanjian Giyanti yang akan saya sebutkan. Yang pertama yaitu adanya kerjasama antara rakyat kesultanan dengan rakyat yang berada di bawah kekuasaan Belanda atau kompeni. Yang kedua, Sri Sultan akan mengampuni bupati yang memihak kepada kompeni selama perang sebelumnya. Yang ketiga, sebelum mendapat persetujuan dari kompeni, Sri Sultan tidak akan memberhentikan bupati maupun patih. Selanjutnya yang keempat, Pangeran Mangkubumi segera diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwana atas separuh wilayah kerajaan Mataram yang diberikan kepadanya. Yang kelima, Sri Sultan tidak akan menuntut hak atas wilayah daerah pesisir termasuk Madura. Yang keenam, para bupati dan patih harus melakukan sumpah setia terhadap kompeni sebelum menjalankan tugasnya. Yang ketujuh, Sri Sultan berjanji akan menjual hasil makanan kepada pihak kompeni dengan harga yang ditentukan. Yang kedelapan, Sri Sultan berjanji akan membantu Pakubuwana apabila sewaktu-waktu dibutuhkan. Yang terakhir atau yang kesembilan yaitu Sultan berjanji akan mematuhi segala perjanjian yang telah dibuat pada masa penguasa Mataram terdahulu. Setelah perjanjian tersebut dibuat dan ditandatangani, hal itulah yang menyebabkan pangkal dari terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian, atau yang dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula dari tahta Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwana I dengan gelar Senopati ing Ngalok Sayyidin Panoto Gama Khalifatullah. Pada tanggal 15 Februari 1755, ada pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek dari atribut keraton. Antara lain yaitu, yang pertama, keris yang menjadi pusaka raja diserahkan kepada Sultan Hamengkubuwana I. Yang kedua, bahasa Jogja, meneruskan dialek namanya bahasa Bakongan.
Bahasa tersebut mempunyai identitas. Kalau Jogja, Inje. Kalau Solo, Nggih. Yang ketiga yaitu tarian Jogja itu tariannya gagah, sedangkan Solo lebih ke alus. Yang terakhir yaitu tutup kepala atau blangkon. Yogyakarta ada jendolnya, sedangkan Surakarta itu datar. Sementara itu, pasca perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa masih terus melakukan pemberontakan untuk membuat pembagian wilayah. Dalam gerakannya pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan satu kelompok pasukan VOC. Kemudian, pada Februari 1756, ia juga hampir berhasil membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, akhirnya VOC menyudahi dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga pada tahun 1757. Pada perjanjian ini, Pangeran Sambernyawa mendapatkan wilayah Kesunan Surakarta yang berkuasa di Kadipaten Mangkunegara. Pangeran Sambernyawa bertahta dengan gelar Arya Mangkunegara Lelena Jayami Sesa Senopati ing Alaga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Pada tahun 1813, pembelahan Jawa belum berhenti. Di masa Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dikerjakan di Kerajaan Inggris, Kerajaan Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Dengan demikian, Jawa memiliki 4 wilayah. Masing-masing tumbuh berbeda model dan orientasi politik, dan hal ini pun yang menciptakan Jawa pada rupa yang beragam. Sampai sekarang, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegara menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta, yang di dalamnya juga ada Paku Alaman, menjadi daerah istimewa. Demikian video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Islam dan Budaya Jawa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.